Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Kresa Hirshara, NIM 23090088. Oke, langsung saja kita masuk ke soal pertama. Diberikan dataset mini sebagai berikut. Demonstrasikan cara perhitungan manual BOW di spreadsheet dan demonstrasikan cara perhitungan manual TF-IDF di spreadsheet. Yang pertama untuk metode BOW, di mana dari dataset berikut yaitu terdiri dari 3 dokumen, dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Di mana kata-kata yang ada di dalam dokumen tersebut kita jabarkan di sini. Di dalam dokumen 1, kata data itu muncul sehingga direpresentasikan dengan huruf 1. Kemudian sign, is, dan fun itu juga muncul dan direpresentasikan dengan huruf 1. Untuk mining, and, big, dan business itu tidak muncul sehingga direpresentasikan dengan angka 0. Kemudian total dari muncul setiap katanya itu dari 3 dokumen tersebut. Kata data itu muncul 3 kali, kata science itu muncul 2 kali, kata is muncul 2 kali, kata fun muncul 1 kali, kata mining muncul 1 kali, kata and muncul 1 kali, kata big muncul 1 kali, kata business muncul 1 kali. Dari proses yang tadi dijelaskan sehingga didapatkan vektor dari dokumen 1 yaitu vektor 1 1 1 1 0 0 0 0, dokumen 2 1 1 0 0 1 1 0 0, dokumen 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1. Untuk berikutnya menggunakan metode TF-IDF. Kemudian kita lanjut ke metode TF-IDF. Untuk TF-IDF sama, kita jabarkan dulu kata-kata yang ada di dalam dokumen. Kemudian kita kasih representasi angka. 1 adalah angka yang muncul dan 0 adalah angka yang tidak muncul di setiap dokumennya. Kemudian kalau di metode TF-IDF dilanjut perhitungan yaitu pembobotan, di mana untuk mencari rumus TF itu dengan rumus jumlah kata dalam dokumen dibagi total kata di dalam dokumen. Seperti ini contohnya. Di dalam dokumen 1 kata data itu muncul 3 kali dan di dalam dokumen 1 ini terdapat 4 kata yaitu data, science, is, dan fun. Sehingga didapatkan perhitungan 4/1. 4 untuk jumlah kata di dalam dokumen, data, science, is, dan fun. Dan data ini muncul 1 kali dalam dokumen 1. Jadi 4/1 hasilnya 0,25. Begitu juga dengan yang lain. Kemudian IDF. IDF ini didapatkan dari log jumlah dokumen dibagi jumlah dokumen yang mengandung kata. Untuk kata data ini di dalam dokumen 1, untuk kata data ini di dalam dataset, untuk kata science di dalam dataset itu
muncul sebanyak 2 kali. Nah, di dataset ini terdapat 3 dokumen, yaitu dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Kita cocokin ya. Log jumlah dokumen, berarti jumlah dokumen di sini dalam dataset ini ada 3 dibagi dokumen yang mengandung kata. Nah, dokumen yang mengandung kata sains itu ada 2. Jadi, didapatkanlah rumus log 3/2 sehingga dihasilkan seperti ini. Sama yang lainnya juga sama. Kemudian yang selanjutnya untuk mencari TF-IDF. Rumus TF-IDF itu TF dikali IDF. Untuk kita menggunakan contoh kata is. Di dokumen 1 itu is-nya bernilai 1. Kemudian kita lanjut ke mencari rumus TF-IDF, mencari angka TF-IDF, di mana rumusnya TF dikali IDF. Kita menggunakan contoh kata is. Is di dalam dokumen 1 TF-nya adalah 0,25 dan IDF-nya adalah 0,176. Itu tinggal dikali aja ya. 1 kali 0,176. Begitu juga dengan yang lain. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode word to fact. Kita import dulu library yang dibutuhkan, yaitu Pandas untuk ngeload data, Gensim untuk algoritma word to fact-nya, dan NLTK untuk tokenisasi dan stop word. Selanjutnya di sini kita download dulu pangkate.tab dan stop word. Ini adalah untuk yang berbahasa Indonesia stop word-nya. Kemudian kita load datanya, kita ambil dari GitHub ya, dan kita baca menggunakan Pandas. Ini sudah dalam bentuk proses sebagian ya. Untuk selanjutnya ini fungsi preprocess, yaitu untuk mengubah ke low case, untuk menghapus tanda baca, tokenisasi jadi list kata, dan hilangkan stop words seperti dan, yang, adalah. Itu kata-kata yang nggak penting ya, dihapus. Kemudian kita terapkan preprocessing ini ke seluruh kolom tweetnya. Hasilnya adalah kumpulan kalimat yang tiap kalimatnya sudah dalam bentuk list token. Untuk ke kolom tweet ini kita terapkan di kolom tweet. Kemudian kita buatkan model untuk word to fact-nya, di mana vector size-nya itu 100 ya. Terus window sama dengan 5 ini untuk melihat 5 kata sebelum dan 5 kata sudah targetnya. Terus min count sama dengan 2 ini hanya kata yang muncul minimal 2 kali yang diproses ya. Jadi kata yang 1 kali itu tidak diproses. Dan di sini saya pakai algoritma skipgram yang cocok untuk dataset ini. Kemudian workernya sama dengan 4, kita menggunakan 4 core CPU. Kita pilih kata untuk diuji. Di sini saya memakai kata kampus. Kemudian ini kita evaluasi atau kita tampilkan hasilnya dari kata yang kita uji, yaitu kampus, ya kan. Di sini didapatkan hasil vektornya yaitu seperti ini.
Dan kemudian kata yang mirip dengan kampus yaitu kata ya, mesti, dan makanan. Ini kayaknya diambil dari nilai yang hampir sama. Nilai yang hampir sama. Kemudian yang selanjutnya untuk glove ya. Di sini saya import dulu yang dibutuhkan untuk penerapan dari glove. Yang pertama itu di sini. Kemudian untuk glove kita masukkan di sini importan yang dibutuhkan. Di sini kita akan menggunakan SVD dari sklearn untuk dekomposisi matriks commerce yang mirip dengan prinsip glove. Kemudian kita load datanya. Kita ambil dataset dari Indo NLU yang sudah cukup bersih ya. Langsung dibaca dalam data frame. Kemudian kita melakukan preprocessing sama seperti tadi di word to fact-nya, kita ubah semua menjadi huruf kecil, kita hapus karakter non alfabet dan tokenisasi setiap tweet menjadi list kata. Kemudian di sini kita akan membangun commerce matrix, yaitu berapa sering dua kata muncul dalam jarak tertentu. Di sini window-nya 4 kata ke kiri dan 4 kata ke kanan. Kemudian fungsi weighting ini untuk bobot glove berdasarkan frekuensi. Frekuensi yang terlalu kecil dibatasi agar tidak terlalu overfit ke kata langka. Jadi enggak terlalu kecil ya nanti itunya pembobotannya gitu. Kemudian kita hitung co-occurrence dengan bobot. Kata yang terletak lebih dekat dapat bobot yang lebih besar karena dianggap lebih berkaitan secara makna. Nanti akan kita lihat hasilnya. Kemudian yang selanjutnya itu kita buat list kata unik, lalu siapkan matriks 20 untuk menampung nilai co-e-commerce-nya. Kemudian di perulangan ini kita isi matriks dengan nilai co-commerce yang sudah dinormalisasikan logaritma ini untuk mengurangi efek kata yang sangat sering. Nah, di sini. Kemudian kita akan terapkan pembobotan glove pada matriks log tadi. Hasil akhir adalah matriks siap divoksasi. Nah, di sini. Kita gunakan Truncated SVD untuk dekomposisi metrik menjadi vektor dimensi rendah. Hasil vektorisasi kita normalisasi agar siap untuk pengukuran consign similarity-nya. Di sini kita lakukan fit transform ya untuk weight metricnya. Kemudian di sini kita buat dictionary yang menyimpan embedding tiap kata. Kemudian fungsi consign similarity ini untuk mengukur kemiripan antar vektor kata. Nah, untuk fungsi most similar ini, fungsi ini mencari kata yang paling mirip dengan kata input berdasarkan vektor glove-nya. Kemudian di sini saya menggunakan kata males. Kata males, lalu hasilnya seperti ini. Kata males itu hampir sama mirip dengan ganteng, disiplin, solin, ngeri, dan diblok. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari perhitungan yang tadi di atas. Dicari nilai-nilai terdekatnya, kemudian
akan menghasilkan output seperti ini. Yang selanjutnya yaitu metode FastText. Kita import dulu yang dibutuhkan, yaitu pandas, pip installnya. Kita di sini kita install FastText ya. Terus FastText dan FastText util ini untuk ngeload model pratanamnya nanti. RE dan NumPy ini kita pakai untuk tokenisasi sederhana dan pengolahan vektornya. Kemudian kita ambil dataset with Indo NLU dan tampilkan 5 baris pertama ya, nanti saya tampilkan ya, ini untuk menampilkan 5 baris pertama nanti dalam datasetnya. Kemudian kita download di sini modelnya. Kemudian di sini kita langsung load file CCID 300 bin. Kita menggunakan 300 dimensinya supaya cepat ya. Yang selanjutnya kita ambil salah satu tweet untuk demo. Ini akan menjadi scan switch tampil nanti di output. Kemudian tokenisasi simple dengan regek, semua karakter alfanumerik dipungut, huruf dikecilkan. Cukup untuk contoh, walaupun produksi lebih baik pakai token resmi ya. Sini kita pakai yang sederhana aja, pakai regex. Kemudian untuk vector word vector, get word vector memanfaatkan informasi subkata. Jadi walaupun tokennya jarang, kayak misalnya kata uhui, itu tetap dapat vektor. Kemudian di sini kita evaluasi, yaitu rata-rata semua vektor dalam kata itu representasinya kata kita menggunakan 300 dimensi. Di sini didapatkan dari ini. Ini adalah hal yang paling bahagia saat bias foto bersama Elf. Di sini langsung menggunakan dari yang di dataset, yaitu dari sel yang pertama. Nah, kemudian token ini hasil dari tokenisasinya. Kemudian ini dirubah menjadi vektor seperti ini. Yang selanjutnya adalah metode BERT. Di sini kita import auto tokenizer untuk konversi teks menjadi token numerik, terus auto model untuk membuat model pre-trained yang kita gunakan untuk BERT ini, dan touch karena semua tensor yang komputasi ada di PyTouch. Kemudian kita load IndoBERT Base versi bahasa Indonesia dari Indo NLU. Model ini paham ya konteks-konteks dalam kalimat berbahasa Indonesia dan bisa menghasilkan vektor per kata atau per kalimat nantinya. Jadi kita terima kasih untuk Indo LNU yang telah membuatkan versi bahasa Indonesianya, kalau enggak ribet nanti. Terus kita siapkan satu kalimat contoh yang penuh emosi ya di sini, terus juga ada hashtagnya, terus juga nama fandomnya. Di sini cocok untuk menganalisis sentimen atau ner. Terus tokenizer akan mengubah teks menjadi format input untuk model, token ID, token type, dan attention mask di sini. Parameter return tensor PT artinya output langsung menjadi tensor PyTouch ya. Terus di sini
kita akan input ke model yang dikembalikan adalah last hidden state, yaitu representasi semua token setelah diproses oleh BERT. Kemudian kita ambil token pertama CLS dari hasil BERT. Token ini biasanya digunakan sebagai representasi seluruh kalimat, misalnya untuk klasifikasi. Jadi ya, dihasilkan seperti ini. Ini sudah outputnya sudah tensor ya. Kemudian kita masuk ya untuk selanjutnya ini fitur engineering ya. Kemudian untuk selanjutnya kita word embedding ini sudah selesai. Kita sekarang masuk ke extraction fitur ya, membahas tentang fitur, extraction fitur, fitur engineering, vektorisasi dan sebagainya. Yang pertama, apa sih itu fitur? Fitur adalah properti terstruktur individual dalam kumpulan data yang direkam. Dalam pembelajaran mesin dan statistik, fitur sering disebut variabel atau atribut. Fitur yang relevan memiliki korelasi atau pengaruh pada kasus penggunaan model. Dalam kumpulan data medis, pasien, fitur dapat berupa usia, jenis kelamin, tekanan darah, kadar, kolesterol, dan karakteristik yang lain yang diamati relevan dari pasien ya. Kayak nanti mungkin kalau udah berbentuk table nanti dia jadi kolom-kolomnya ya mungkin. Terus ekstraksi fitur adalah proses mengidentifikasi dan mengekstraksi fitur-fitur penting dari data mentah seperti gambar, teks, suara. Itu gambar, teks, suara itu fitur-fitur penting ya dalam data dengan tujuan memperbaiki kinerja model machine learning dan meningkatkan akurasi prediksi. Dalam konteks NLP, contohnya adalah mengubah teks mentah menjadi presentasi vektor, fitur yang dapat diproses oleh mesin. Fitur yang diekstraksi dapat mencakup kata kunci, entitas, tata bahasa, atau atribut-atribut yang relevan dengan tujuan analisis. Teknik-teknik fitur extraction NLP termasuk back of word yang tadi sudah dijelaskan di atas, ada TF-IDF tadi juga ada. Terus word embedding itu mencakup word to vec, glove, fast text dan segala macamnya. Kemudian untuk feature engineering adalah proses penting dalam data science yang mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna. Proses ini membantu model machine learning memahami pola dalam data yang baik. Dengan fitur yang relevan, model dapat membuat prediksi yang lebih akurat. Selain itu, fitur engineering juga memungkinkan pengurangan kapasitas data sehingga analisis menjadi lebih efisien. Dalam dunia machine learning, kualitas fitur seringkali menentukan keberhasilan model. Nanti kan di dalam itu ada pembersihan data, misal data-data yang dari data-data teks itu tadi kan dibersihkan seperti dihilangkan hal-hal yang tidak pentingnya, kata-kata yang tidak penting ya. Jadinya nanti proses machine learning itu baik gitu. Kemudian Kemudian word embedding adalah representasi kata dalam bentuk vektor numerik, di mana kata-kata dengan makna dan konteks yang serupa memiliki vektor yang serupa.
Teknik ini digunakan dalam pemrosesan bahasa alami yaitu NLP untuk mempresentasikan kata-kata secara lebih efisien dan memungkinkan komputer untuk memahami dan mengubah makna kata. Selanjutnya untuk soal A2B, kita fokus ke kekurangan dan keunggulannya. Untuk back of word itu keunggulannya sederhana, sangat mudah diimplementasikan, cukup baik untuk tugas klasifikasi topik dokumen yang tidak memerlukan pemahaman atau urutan kata atau makna mendalam. Namun kekurangannya mengabaikan urutan kata sehingga kehilangan informasi kontekstual penting. Terus tidak mampu menangkap makna semantik kata, sinonim yang dianggap berbeda, menghasilkan vektor berdimensi sangat tinggi dan jarang space yang tidak efisien. Semua kata diberi bobot yang sama berdasarkan frekuensi, padahal beberapa kata lebih informatif daripada yang lain. Seperti yang tadi contohnya, hasilnya itu adalah 01, 01, 01 aja karena tidak ada pemberian bobot yang lebih spesifik ya. Nah, TF-IDF nih lebih baik dari BOW karena memberikan bobot yang berbeda pada kata-kata berdasarkan pentingnya dalam dokumen dan korpus. Relatif sederhana untuk menghitung dan diimplementasikan. Efektif untuk tugas-tugas semacam pencarian informasi dan peringkasan teks dasar. Kekurangannya itu masih mengabaikan urutan kata, tidak secara eksplisit menangkap hubungan semantik dan sinonim antar kata. Vektor yang dihasilkan masih bisa berdimensi tinggi dan jarang sparse. Kemudian untuk word to fact ya, keunggulannya mampu menangkap hubungan semantik dan sintaksis antar kata, misalnya analogi seperti raja, pria sama dengan wanita, ratu ya. Menghasilkan representasi vektor yang padat dengan dimensi yang lebih rendah, lebih efisien, dan lebih kaya informasi. Mempertimbangkan konteks lokal kata dalam pembelajarannya. Kekurangannya tidak dapat menangani kata di luar kamus ya, yang tidak ada saat pelatihan. Setiap kata yang hanya memiliki satu representasi vektor sehingga tidak dapat menangani polisemi kata dengan banyak makna, membutuhkan korpus data yang cukup besar untuk menghasilkan embedding yang berkualitas baik. Kemudian untuk golf itu keunggulannya secara efektif memanfaatkan statistik currency global kata dari seluruh korpus, sehingga seringkali menghasilkan embedding yang berkualitas nih untuk golf, tapi kadang nyari untuk bahasa Indonesia ini susah ya. Pelatihan bisa lebih cepat dibanding dengan arsitektur Word2V, terutama pada korpus besar. Menunjukkan performa yang baik pada berbagai tugas pemrosesan bahasa alami. Kekurangannya kesulitan menangani kata di luar kamus. Sama seperti Word2V, hanya menyediakan satu vektor per kata, sehingga tidak dapat mengatasi masalah polisemi. Kualitas embedding sangat bergantung pada kualitas dan ukuran matriks kookurensi yang dibangun dari korpus. Kemudian untuk fast text sangat baik dalam menangani kata di luar kamus ya, karena merepresentasikan kata sebagai kumpulan karakter n-grams, mampu menangkap informasi morfologi struktur internal kata sehingga kata dengan akar yang sama memiliki representasi yang mirip, sehingga memberikan hasil yang sangat baik untuk tugas klasifikasi teks dan efektif untuk menghasilkan bahasa dengan morfologi yang kaya, banyak imbuhan dan bentuk kata. Kekurangannya, ukuran model bisa lebih besar karena menyimpan vektor untuk karakter n-gram. Waktu pelatihan bisa lebih lama karena memproses n-gram. Representasi vektor mungkin kurang murni secara semantik dibandingkan Word2Vec, Glove, dan yang lainnya. Dalam beberapa kasus, karena faktor pada subkata meskipun sering diimbangi oleh kelebihannya. Untuk bird,
Keunggulannya memahami konteks kata secara mendalam dan dua arah, memperhatikan kata sebelum dan sudah, menghasilkan embedding yang sangat kaya, mampu menangani polisemi yang dengan baik karena embedding sebuah kata bersifat dinamis dan bergantung pada konteks kalimatnya, secara konsisten mencapai kinerja state of the art di berbagai tugas NLP. Model pra-pelatihan sangat efektif untuk transfer learning, memungkinkan adaptasi ke tugas spesifik dengan data yang lebih sedikit. Dapat menangani kata OOV yang keluar dari kamus melalui teknik tokenisasi seperti word piece atau sentence piece. Kekurangannya sangat besar, membutuhkan sumber daya komputasi yang signifikan untuk pelatihan, bahkan intervensi pada skala besar. Proses intervensi mendapatkan embedding atau prediksi cenderung lebih lambat dibandingkan model yang lain, lebih sederhana arsitektur, dan proses pelatihannya sangat kompleks dan besar. Untuk soal A2C, stop word adalah kata yang sangat umum muncul di dalam suatu bahasa dan yang adalah, kalau dalam bahasa Inggris ya ada the, is, in, ya kan. Kata-kata ini umumnya tidak membawa banyak makna yang unik atau signifikan untuk membedakan satu dokumen dari yang lain atau menentukan topik utamanya. Biasanya dihapus ketika menggunakan metode BOW dan TF-IDF. Yang soal A2D, sintaksis merujuk pada aturan tata bahasa atau struktur dalam suatu bahasa. Ini berhubungan dengan bagaimana kata-kata digabungkan dalam membentuk frasa, klausa, dan kalimat yang benar secara gramatikal. Sintaksis berfokus pada bentuk atau struktur kalimat terlepas dari maknanya. Kemudian semantik merujuk pada makna dalam suatu bahasa. Ini berhubungan dengan makna kata-kata frasa dan kalimat, serta bagaimana mereka mewakili konsep atau objek di dunia nyata. Semantik berfokus pada isi atau arti yang disampaikan. Kemudian contextual embedding yang biasanya itu adalah bird ya. Bird. Untuk fitur extraction pada gambar. Yang pertama kita mulai dengan mengimport ya, kita import di sini CV2 dari OpenCV ya, ini CV2 ini untuk membaca dan memproses gambar. Terus juga Matplotlib untuk menampilkan histogram grafiknya nanti. Yang kemudian gambar dibaca dari ImagePad. Ya, ImagePad ini, oh iya, kayaknya ada yang kelewat nih sebelumnya di atas. Nah, ini untuk jadi nanti di sini akan secara otomatis ya, random gambarnya setiap di run nanti yang di sini, maka gambar yang ini akan mengikuti gambar yang sudah diambil random dari atas. Jadi flow-nya di sini si program akan masuk ke dalam folder animal dataset dan animal. Nanti dia akan mencari di mana folder yang berisi gambar, berisi file gambar. Nanti di dalam dari file animal ini kan ada ada tiga folder yang berisi gambar, yaitu folder cat, snack, dan dog. Nanti dia di random tuh mau ke snack, dog, atau cat. Nanti dia akan mengambil random, misalnya cat, nanti di dalam cat itu ada file gambar apa enggak, nanti juga di random dia mengambil salah satu gambarnya. Nah, nanti
Pad-nya itu akan dicatat. Nah, sini nih, pad-nya akan dicatat. Nah, sini. Random pad-nya akan dicatat dan nanti akan kita gunakan di sini. Gitu. Untuk kita lanjut ke histogram warnanya ya. Kita definisikan urutan warna yaitu hijau, di sini B, G, dan R ya. Blue, green, dan red sesuai dengan channel pada OpenCV. Kemudian untuk setiap channel pada warna kita hitung histogramnya. CV2.calcihills ini menghitung distribusi intensitas piksel dari 0 sampai 255. Kemudian kita tampilkan garis histogram untuk masing-masing warna. Nah, ini dapatkan seperti ini garis histogramnya nih. Nah, dari gambar yang ini garis histogramnya ini seperti ini. Ini dimana ini yang merah ini sangat tinggi. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu GLCM, Gray Level Cooccurrence Matrix ya. Di sini kita membuat matrix cooccurrence abu-abu dengan gray comatrix ya, ini gray comatrix. Nah, gray comatrix plus ini untuk mengambil statistik kontras, HMS, terus homogeneity. Terus CV2 ini untuk membaca gambar dan nampak ini dipakai untuk di latar belakang. Kemudian kita baca gambar dari ImagePad ya, sama ini menyesuaikan di atas, lalu dikonversi blue green red menjadi red green blue yang nanti mau ditampilkan. Contoh ini kita fokus ke teksturnya aja ya, GMLC butuh Citra Grayscale. Nah, setiap pixel kini mempresentasikan level abu-abu 0 dan sampai 255. Kemudian di sini nih inti dari GLM-nya di sini. Distance itu jarak pixel kanan kirinya, jarak pixelnya, yaitu di sini memakai 5 pixel. Terus angle-nya itu arahnya itu 0 ya, horizontal ke kanan berarti kalau 0. Terus levelnya itu 256, banyaknya level abu-abu. Simetricsnya itu sama dengan true, matrix dibuat simetris, menghemat info ya. Terus dinormalisasi jadi probabilitas. Ini nih inti dari GMLC ini sebenarnya di sini nih. Terus Greg Corpus mengambil metrik konstan dari GLCM. Kontras mengatur variasi intensitas, semakin besar nilainya semakin kasar, perbedaan teksturnya tajam. Kita ekstrak indeks 0 dan 0 karena ini hanya pakai satu jarak sudut. Itu untuk GLM. Kemudian dihasilkan nilai GLM konstantnya seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah HOG, yaitu Histogram of Oriented Gradients. Yang pertama biasa kita import dulu yang diperlukan, yaitu CV2 ya, sama seperti tadi untuk membaca gambar. Terus ini HOG-nya kita dari SkyImage ya untuk fitur HOG-nya, terus Matplotlib untuk nanti visualisasinya untuk menampilkannya nanti. Terus gambar dibaca lalu diubah jadi grayscale karena HOG hanya butuh intensitas pixel bukan warnanya. Nanti makanya kan
ya gradien ya. Terus gambar di resize ke ukuran standar. Nah, kenapa itu dilakukan? Agar semua gambar punya dimensi fitur yang konsisten saat diproses. Kemudian inilah proses ekstraksi fiturnya dari HOG-nya nih. Di feature terus hog image sama dengan HOG. Nah, memakai uh, fungsi HOG yang isi parameter itu image resize, terus orientasinya itu 9, artinya arah gradiennya itu 0 sampai 180 derajat. Terus pixel per selnya 8,8, artinya tiap blok sel adalah 8 kali 8 pixel ya. Sel per bloknya itu 2 dan 2, artinya HOG menganalisis per 2 kali 2 pixel. Kemudian visualize true untuk menampilkan citra hasil ekstraksi ya kan. Yang selanjutnya itu ini mencetak jumlah fitur HOG. Setiap gambar menghasilkan vektor fitur yang panjangnya bisa digunakan untuk klasifikasi. Nah, ini dicetak. Terus di sini kita menampilkan gambarnya ya menggunakan tadi matplotlib, yang hasilnya adalah ini gambar grayscale-nya seperti ini. Panjang vektor HOG-nya itu didapatkan 8100. Ini hanya gambar grayscale-nya itu diambil ini gradiennya aja, nggak butuh warnanya, dan hasilnya seperti ini, titik-titiknya seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah key point ORB, oriented fast and rotate brief, dimana ORB itu adalah gabungan dari fast, yaitu buat deteksi titik kunci, dan brief untuk deskripsi titik tersebut. Keunggulannya dari brief ini cepat dan efisien ya. Di sini kita kita buat variabel ORB yang menampung CV2 ORB create ya. Kemudian ini proses utamanya nih. Di sini adalah proses utamanya dari ORB ini. KP adalah titik penting, key point yang ORB ditemukan. Kemudian deskriptor yaitu angka-angka yang mendeskripsikan pola lokal di sekitar titik tersebut. Contoh keyword ujung telinga kucing, ujung ekor, tepi wajah. Nah, situ KK-nya itu dapatkan dari situ ya kan. Terus kita gambar semua keyword ke atas gambar asli. Warna hijau untuk menandai titik-titik penting yang ORB terdeteksi. Kemudian di sini kita tampilkan ini untuk gambarnya. Didapatkanlah seperti ini. Ini kalau kita lihat di sini kayaknya nih, tapi saya rasa ini kurang tepat ya. Harusnya ini di ujung telinga kucing kan di sini. Seperti ini. Nah, ini kaki udah mulai agak tepat nih. Oke, sekarang kita masuk ke BOVW ya. Pertama kita baca gambar dan ubah ke grayscale karena kita akan menggunakan metode ORBW juga ya di sini. Ini mah yang di atas ini sepertinya sudah tidak perlu saya jelaskan karena ini sebenarnya sama ya penerapan ORBW yang tadi seperti di atas. Nah, kita lanjut ke sini aja. Kita lakukan clustering deskriptor
menggunakan K-means untuk membentuk visual word, mirip seperti kata pada gambar. Misalnya 50 cluster, 50 visual word. Lalu setiap gambar diubah menjadi histogram berdasarkan kemunculan visual word yang hasilnya adalah vektor fitur BOVW berdimensi 50. Berarti panjangnya itu 50, berdimensi 50 itu vektornya. Kemudian ini kita cetak gambar aslinya, ini gambar aslinya kita cetak. Ya, setiap bar pada histogram menunjukkan seberapa sering fitur tertentu muncul dalam gambar. Nanti kita lihat ya histogramnya. Kemudian akhirnya kita ini menampilkan ya ini si histogram dari BOVW-nya itu. Kemudian didapatkanlah seperti ini. Nah, fitur si 10 ini yang paling tinggi nih kalau kita lihat di sini. Fitur 10 ini yang paling tinggi didapatkan. Nah, histogramnya didapatkan seperti ini. 2, 4, 5, 6, 3, 4. Nah, yang paling banyak itu adalah si 10. Kemudian untuk yang terakhir saya memilih CNN retrainetnya menggunakan ResNet ya. Setelah kita mengimpor segala macam, kita mulai dengan model ResNet 50. Ya, kita hilangkan bagian klasifikasi akhirnya karena kita hanya ingin menggunakan CNN ini untuk ekstraksi fitur. Jadi yang lainnya tuh tidak kita gunakan ya. Tidak kita gunakan. Kemudian kita siapkan gambar agar sesuai dengan input ResNet 50-nya. Di sini bisa kita lihat saya resize gambarnya jadi ukuran 244 kali 244 ya. Ini ukuran dari ResNet-nya. Lalu processing sesuai standar image. Nih saya processing sesuai standar image. Seperti ini. Sekarang kita jalankan prediksi di sini nih. Sekarang kita jalankan prediksi tapi bukan untuk klasifikasi, tapi untuk mendapatkan vektor fitur dari gambar atau bisa disebut dengan image embedding. Nah, di sini proses image embeddingnya itu di sini. Kemudian outputnya adalah vektor berukuran 2048 berdimensi ya, yang mewakili representasi tinggi dari gambar ini. Kita tampilkan 10 angka pertama dari vektor hasil ekstraksi. Nah, sehingga didapatkan ini. Kalau ini kita tambah 11 ya nanti ini munculnya 11. Ini kita 10 aja angka pertama. Sehingga didapatkan seperti ini. Ini fitur pertama. Oke, sekian video UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.